Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Mazmur 142 ayatnya yang ke-7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari doa seorang yang selalu dikejar-kejar, yakni raja yang sangat terkenal yang bernama Daud. Bahwasanya di dalam gua tempat persembunyiannya, ia senantiasa memanjatkan doa kepada Allah. Bahwasanya ia tidak sanggup lagi untuk menghadapi realita yang ia hadapi di depan. Bahwasanya ketika kita mendengarkan seruan daripada Daud kepada Allah, aku sudah menjadi sangat lemah. Orang-orang yang mengejar aku terlalu kuat bagiku. Artinya ketika kita posisikan hal ini menjadi bagian perefleksian dalam hidup kita, ternyata kisah tentang Daud ini tidak jauh berbeda dengan saudara. Bahwasanya saudara juga pernah berada pada posisi yang demikian. Saudara melakukan yang benar, tetapi banyak orang yang memusuhi saudara. Saudara melakukan yang benar, tetapi saudara terlihat hanya sendiri di antara perkumpulan banyak orang. Dan itu sama sekali tidak mengenakan sama sekali. Tetapi apakah saudara akan mundur dari masalah tersebut? Jawabannya tidak. Malahan saudara harus memikirkan satu hal. Jika Daud dalam persembunyiannya senantiasa tertuju kepada Allah dan belajar untuk memahami, bukankah seharusnya kita juga belajar hal demikian pada saat ini? Jangan-jangan saudaraku yang terkasih, hal ini juga kita perlu perhatikan dalam hidup ini. Kalau kita berkata bahwa hidupku seperti Daud, jangan-jangan saudara yang menjadi Saul dan orang lain yang menjadi Daud. Kita harus melihat perspektif yang berbeda dari hal ini. Sebab kebanyakan orang merasa dirinya adalah sebagai korban, padahal sebenarnya mereka adalah pelaku. Bagian-bagian yang sering membuat seseorang itu hancur adalah karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ia terlalu mudah larut dengan perasaan, sentimen pribadi dan lain sebagainya. Itu mengapa dia menjadi hancur. Ia tidak memiliki harapan di masa depan. Tetapi lihat yang dilakukan oleh Daud. Nyata-nyata bagaimana ancaman bagi jiwanya itu nyata. Tetapi apakah dia menjadi hancur? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Meskipun ia berkata bahwa mereka terlalu kuat bagiku, tetapi ia berharap hanya kepada Allah yang menjadi solusi terhadap persoalan ini. Kita sering sekali mengabaikan hal ini. Kita hanya memperhatikan tentang persoalan kita sendiri, tetapi tidak memandang dari sudut pandang Allah. Apakah saudara sampai kepada sudut pandang Allah? Jangan-jangan kita ini hanya berefleksi semata, tetapi tidak sampai kepada perenungan yang sangat tinggi, yakni apa yang Tuhan lihat dari saudara. Mari saudaraku yang terkasih, nyatakanlah kuasa Allah itu di dalam hidup ini. Sebesar apapun pergumulan itu, baik itu dalam gua yang gelap, kita masih memiliki harapan untuk sesuatu hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Tolong kami Bapa, supaya kami semakin mengerti dan merenungkan bahwasanya Engkau dekat bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan,
supaya kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Dan kiranya Engkau menolong kami, supaya kami hanya tertuju kepadamu, bukan tentang masalah pribadi kami. Sebab banyak hal yang akan terjadi, tetapi kecintaan kami kepadamu harus sungguh-sungguh bertumbuh. Tolong Bapa, berilah pengertian itu kepada kami, dan kuatkan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.